Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya dan Pak James Sutanto. Sekarang waktunya kita untuk tanya-tanya lagi ke Pak James tentang trading ya. Nah, saya mau tahu nih Pak, apa sih bedanya trading dengan investasi itu? Jadi itu suatu hal yang berbeda ya. Kalau trading itu kita berarti memperdagangkan sesuatu. Jadi ada jual beli yang dilakukan secara rutin. Ya. Ibaratnya seperti kayak kita misalnya berdagang kopi atau kita berdagang jagung, berdagang mata uang, itu semuanya itu disebut dengan trading. Jadi secara short term ya, jadi secara short term itu kita sebut dengan trading. Nah, kalau investasi itu lebih ke arah kita itu meletakkan sesuatu, menaruh sesuatu, menyimpan sesuatu dengan harapan itu nanti nilainya bisa bertumbuh. Jadi bisa bertumbuh untuk menghasilkan namanya capital gain. Jadi duduk diam dapat duit. Itu sebenarnya investasi, tapi bukan investasi yang bodong-bodong ya. Karena investasi banyak yang bodong juga. Jadi kita harus bisa memilah, bisa memilih yang mana investasi yang benar gitu. Tapi kalau trading ya kita jual beli biasa gitu. Nah kalau gitu enaknya pilih yang mana nih Pak? Trading atau investasi? Kalau untuk cash flow, kalau menurut saran saya ya, kalau untuk cash flow lebih ke arah trading. Karena cepat ya Pak? Karena cepat, betul. Nah, hasil dari trading itu kita investasikan. Kita investasikan untuk jangka panjang. Tapi kalau kita hanya invest saja, tapi kita tidak punya cash flow, nah itu nanti repot nanti. Kita kan butuh makan, butuh jalan-jalan, butuh hiburan untuk pakai uang. Kalau kita tidak ada cash flow, kita pakai dana capital kita ya digerus terus, lama-lama investasinya nggak bisa bertumbuh. Jadi harus dari cash flow dulu hasilnya, atau kita dari berdagang, buka toko, jual baju atau apalah, atau kita trading forex, hasilnya kita investasikan. Investasikan gitu. Ya. Nah, kalau modal terbaiknya berapa nih Pak untuk masing-masing, trading berapa, investasi berapa? Itu tergantung dari orangnya sendiri ya. Dari ibaratnya orangnya itu ada juga yang dia itu dengan 10 juta saja biaya hidupnya sudah cukup. Ada juga yang 100 juta masih nggak cukup. Jadi relatif ya. Jadi modal itu menentukan juga gaya hidup seseorang. Nah, kalau misalnya dari kecil langsung mau lompat besar, misalnya saya investasi dengan uang 1 juta, saya ingin nanti dapat uang 1 miliar dalam waktu 1 tahun, ya itu impossible ya. Kecuali ya dia menang lotre gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tapi kalau misalnya nih kisaran berapa persen nih dari uang yang kita punya ini yang harus diinvestkan atau ditradingkan, itu misalnya berapa gitu? Tergantung gaya hidup juga. Gaya hidup juga. Jadi sebaiknya kalau kita sudah punya penghasilan itu sebaiknya itu kita harus pilah berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk biaya hidup, lalu berapa persen lagi untuk senang-senang gitu. Kalau trading kan bisa mulai dengan modal kecil ya. Jadi misalnya modal $100 atau modal 1 juta, kita bisa untuk trading forex, atau kita buka rombong bakso itu juga bisa gitu. Itu ibaratnya sama seperti kita berdagang lah gitu. Nah, kalau misalnya saya mau trading nih Pak, di mana ya? Terus kalau mau invest juga kemana ini investnya gitu? Nah, kalau trading itu, kalau yang untuk forex ya kita bisa menggunakan broker-broker yang kredibel ya, Contohnya seperti kayak FXDD, kemudian ada Aksi, lalu FXCM, itu yang kredibel ya. Ada banyak sih itu. Yang kita mesti cek juga regulasinya, kemudian kantornya jelas, ada nomor telepon gitu. Ya, kemudian bisa mereka juga sering diliput sama media-media terkenal gitu. Itu yang tempat yang trading yang aman. Itu yang aman ya. Nah, kalau investnya? Kalau invest itu macam-macam ya. Kalau kita invest di saham lokal ya, saham yang di Indonesia, kita bisa menggunakan perusahaan yang sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu perusahaan yang misalnya kita itu bisa beli saham di dalam perusahaan itu, melalui perusahaan itu. Contohnya kayak Mirai Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas itu, yang ada sekuritasnya itu. BCA Sekuritas juga ada gitu. Itu kalau saham.
Kalau kita investasi yang di Bitcoin lain lagi gitu, kita bisa pakai kayak toko kripto, Indodax, Binance gitu. Oke. Iya, macam-macam gitu. Nah, kalau misalnya saya mau beli logam mulia nih Pak, itu termasuk invest juga kan Pak? Iya, betul. Logam mulia juga invest. Logam mulia yang emas ya, yang emas. Ya, emas. Emas beneran ya. Ya, emas fisik bisa, atau emas yang digital itu juga bisa. Emas digital itu bisa beli melalui platform yang tadi, melalui broker itu. Oh, begitu iya, ya, yang digital. Kayak di FXDD itu juga bisa, aksi bisa, macam-macam kok gitu. Iya. Kalau ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, untuk jenis investasi tadi kan ada banyak ya Pak ya, itu apa aja sih Pak yang bisa kita investkan dana di situ, itu ada apa saja? Ya semuanya itu bagus ya, jadi kita mesti diversifikasi ya, jadi jangan ditaruh semua di keranjang yang sama. Jadi sebaiknya dipilah-pilah gitu, dipisah-pisah gitu, dipisah-pisah kayak yang sebagian di saham, sebagian di emas gitu, sebagian di Bitcoin boleh gitu. Jadi diversifikasi. Jangan di satu tempat. Iya, jangan satu tempat. Soalnya kita juga nggak bisa tahu nanti ke depan mana yang paling bagus, kita juga nggak tahu. Iya gitu. Sih Pak ya. Nah, jadi sekian ya untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih.